Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya kami nih. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pak Akbar, seorang budayawan Cirebon. Mungkin Bapak bisa sapa teman-teman dengan bahasa Cirebonnya. Oke, matur nuwun bana wilujeng kangge sedanten mawon sampurasun. Sampurasun. Sedanten mawon mugi sami taksih sehat walafiat selalu beraktivitas yang kreatif dan sebagainya karena besok Kiki artinya nanti di masa depan itu adalah zaman hanya milik orang-orang kreator, orang-orang kreatif maksudnya. Ya. Wong-wong kang ora pegelan. Aktivitas terus ya Pak ya. Kang dudu turu bae. Aja turu bae. Bapak terima kasih ya sudah mampir di podcastnya kami nih. Hari ini kita mau bahas Pak tentang kondisi sastra lisan yang ada di Cirebon. Khususnya ini tentang cerita rakyat nih Pak. Nah mau tahu nih Pak, cerita rakyat itu pada hakikatnya itu seperti apa sih Pak? Baik, kalau untuk Cirebon memang kadangkala saya sedikit memberikan semacam catatan. Kalau guidance kan kesannya kan gitu ya. Nah, maksudnya catatan di sini adalah kalau kita bicara ngomongin soal Cirebon, maka perspektif kita atau cara pandang kita itu jangan melihat konteks Cirebon kekinian. Yang di situ nanti ada kota Cirebon, ada kabupaten Cirebon, bahkan secara luas misalnya ada Ciayu Majakuning ya, sebuah wilayah yang itu masuk dalam kategori ketika Jawa Barat ini dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Ciayu Majakuning, ada Cirebon Indramayu, Majalengka dan Kuningannya ikut bareng gitu ya. Iya. Tapi kalau bicara Hasanah Cirebon, makanya nyebutnya Cirebon bukan Cirebon. Cirebon. Iya, nyebutnya itu Cirebon bukan Cirebon. Cirebon. Kalau Cirebon ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita nanti akan terjebak pada persoalan problem entitasnya, problem coverage-nya, misalnya problem kalau bahasa tuh habitusnya, habitatnya ya, ataupun ekosistemnya dan sebagainya lah. Tapi kalau Cirebon itu kita akan bisa melihat sebuah potret perjalanan peradaban yang kalau boleh saya menyebut ketika Cirebon pernah punya pengalaman jadi negara. Nah, itu tuh ya. Teman-teman. Jadi Kita bakal dapat informasi dari Pak Akbar. Pernah loh. Punya Gimana pengalaman. tuh, Pak? Pernah punya pengalaman jadi negara. Jadi bukan hanya kampung atau bukan punya apa dan sebagainya. Bukan gitu ya Pak, bukan. Nah, saya tertarik untuk ngobrolkan yang satu ini karena contoh sederhana kan begini ya. Sekarang seringkali kita menemukan fenomena ketika terjadi pembedaan. Oh, ini modern, ini kuno, ini klasik, ini bukan atau apa dan sebagainya. Sampai-sampai ke alat musik saja. Oh, kalau gamelan tuh tradisional, kuno, kendang tuh kuno, enggak sesuai dengan zaman kan gitu ya. Nah, sehingga mereka asik main gitar ataupun apa. Tapi kalau kemudian kita tinjau orang-orang Eropa kalau dengar gitar mereka pasti senyum-senyum. Karena gitar bagi Eropa itu 400 tahun yang lalu umurnya. Artinya kalau bicara Cirebon sekarang tadi tahun 2022, 400 tahun yang lalu berarti tahun berapa? Nah, gitar seperti itu. Sekarang hadir dan tren mewakili misalnya itu adalah alat musik yang dianggap modern gitu ya. Padahal gitar hadir di Eropa itu sejak 400 tahun yang lalu. Belum alat musik yang lainnya gitu. Semuanya serba lama. Nah, jadi ketika bicara misalnya di Cirebon punya cerita rakyat, Cirebon punya dongeng, Cirebon punya cerita, Cirebon punya kisah dan sebagainya. Legenda ya, hal yang legend gitu kan. Bagi saya itu sangat dimaklumi. Karena apa? Masa lalu Cirebon itu negara. Jadi negara itu pasti punya cerita, punya dongeng. Punya kisah-kisah yang heroik, bahkan pengkhianatan dan sebagainya itu. Ya namanya juga negara pasti punya cerita.
Nah, dari Pak Akbar hari ini kita mau upgrade lagi pengetahuan kita teman-teman soal cerita rakyat yang kalian tahu apa aja coba. Ada banyak ya Pak, tapi kita mau tahu dari Pak Akbar ada apa aja. Tapi sebelum ke sana Pak Akbar, saya ingin tahu dulu cerita rakyat itu kan pada zamannya memang berkembang secara lisan, mengandalkan oral atau kelisanan. Ya. Sekarang mungkin banyak alih wahana yang sudah tersedia ya Pak ya. Mungkin Betul. dialihwahanakan menjadi drama, sudah dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Nah, kalau pandangan dari Pak Akbar sendiri nih, bisakah kasih informasi ke kita bagaimana cerita rakyat pada zaman dahulu dan sekarang situasinya seperti apa? Apakah sudah dipertahankan, masih dekat dengan Masih ada gitu kolektifnya, masyarakatnya, atau janjian udah ada yang ditinggalkan nih Pak? Kalau saya melihat, semoga saja ini tidak terjadi ya. Cirebon tuh terancam hasanahnya itu ditinggal oleh pemiliknya sendiri, menjadi asing di rumahnya sendiri, menjadi terasing di wilayah sendiri, dan itu sangat berbahaya. Artinya banyak sekali kesenian-kesenian yang terancam punah, musnah, sementara kesenian ataupun hal-hal lainnya itu terkadang oleh Cirebon dijadikan sebagai media penyampai pesan, apakah lewat wayang, lewat sandiwara, lewat tunil, lewat masres gitu ya, atau lewat tarling. Betul, Kayak kisah-kisah Baridin Ratmina, Saida itu Saini, legend sekali, betul. atau Seruet Nyupang Kuntilanak, Kang Ato Ayame Ilang. Kemudian banyak sampai kisah-kisah pilunya kayak Saida Saini itu kan sampai akhirnya menjadi memori yang sangat asyik bagi masyarakatnya karena akhirnya menjadi legenda. Seolah-olah itu kisah nyata padahal itu misalnya rekaan atau buatan. Oke. Dan balik laginya media penyampai pesannya kalau di Cirebon kan banyak. Nah, cuma memang kembalinya misalnya begini, contoh kalau kita teliti ketika bicara kisah buaya putih misalnya gitu kan ya. Kalau buaya kan adanya di sungai. Nah, sekarang jadi pertanyaan, sungai mana yang ada buaya putihnya? Kan gitu. Ayo, di mana? Saya gara-gara dikabari bahwa sungainya itu ada buaya putih, sampai sekarang akhirnya terlambat belajar berenang. Gara-gara itu ya Pak. Padahal masa lalu saya sungainya masih ramah gitu ya. Tingkat pencemarannya tidak terlalu tinggi, tapi sekarang kan limbah macam-macam sudah masuk ke sungai itu. Betul. Nah, pada masa itu ya ada riwayat buaya putih, ada kalau misalnya wah ada buncul gitu tuh. Iya, buncul apa ya? Buaya Di muncul. General Cirebon Muncul. kan jago bikin singkatan-singkatan gitu. Nah, jadi dari mulai kisah buaya putih itu kan syarat makna dan syarat pesan. Kan itu lebih bersifat normatif dan pendekatan etik yang kemudian akhirnya berdampak pada mitos. Karena bagi saya ini mitos ya Kak, kebenarnya masih bisa harus dilacak dan dikaji. Mitos seorang pangeran yang karena berperilaku buruk dalam kesehariannya misalnya, maka beliau berubah menjadi seekor buaya putih. Nah, itu salah satu ya singkatnya teman-teman, gambaran tentang salah satu cerita rakyat yang ada di Cirebon. Tapi itu baru gambaran aja ya Pak. Baru gambaran aja. Pak, tadi kembali lagi nih ke pertanyaan saya. Jadi apa sih Pak penyebabnya terjadinya pergeseran nih? Katanya tadi mulai ditinggalkan. Apa penyebabnya tuh Pak? Kalau saya melihat mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini sekarang sedang bersaing, sedang berkompetisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejatinya ataupun seyogianya itu dijadikan sebagai alat ya, alat oleh manusia dalam mencurahkan segala apa yang menjadi kebutuhan ataupun potensinya, maka tiba-tiba karena misalnya terjebak pada kelalaian, kita kalah dengan teknologi. Nah, kita sadar saja sebetulnya ancaman terbesar sekarang ini adalah teknologi. Bisa dibayangkan kalau kemudian nanti yang mendongeng itu adalah robot-robot yang
dikonstruk dari sebuah teknologi kecerdasan buatan, kecerdasan buatan yang sekarang dari sisi memori misalnya itu bisa diisi dengan beragam data. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depan alat-alat bantu yang itu misalnya digunakan oleh manusia yang didukung dengan fasilitas kecerdasan buatan ini, ya mereka bisa ngedongeng, menggantikan peran orang tua atau ibu bapaknya gitu ya. Nah, mereka bisa bantu masak. Seperti yang ada. Jadi kalau dalam kisah-kisah masa lalu di dongeng itu kan mistis ya. Ketemu ikan itu dalam keadaan berduka ataupun apa udah ditolong, dan kemudian ikan itu menolong lagi dengan membantu memasak. Tadinya hanya dongeng. Nah, di Cirebon pun sama bahwa kisah-kisah menarik. Contoh misalnya kayak tadi kan misalnya buaya putih ya. Terus kalau di keratonnya lagi misalnya ada Kutakoson, misalnya ada tembok keliling keraton yang konon katanya dibangun dalam 1 malam. Yeah. Nah, kita kalau lagi beres-beres rumah ya, itu kebayang berapa lamanya mereka bekerja. Nah, ini tembok seluruh keraton 1 malam. Wah, ini keren banget kan. Kalau ibarat ranking tercepat membangun pasti Cirebon menang. Nah, belum lagi misalnya jadi ketika itu ditangkap sebagai media pesan pendidikan ataupun kepemilikan, maka ini kembali bahwa marilah itu kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kultur dan lingkungannya. Kalau kemudian harus didekati secara kurikulum, maka paling tidak kurikulum yang ada itu harus bisa menyesuaikan dan pas pada lingkungannya dan zamannya. Berbasis daerah. Jangan sampai anak-anak nelayan dikasih dongeng cerita riwayat-riwayat yang ada di pegunungan. Itu dia. Jadi tidak cocok dengan kondisinya. Tidak dekat lah ibaratnya, betul. Pak ya. Nah, ini yang harus dijaga bersama. Menjaga dan melestarikan. Jangan sampai punah ya, Pak ya. Betul bahasanya sekali. Seperti itu, punah. Sayang banget. Orang luar negeri kalau datang di Indonesia, bahkan Cirebon itu pasti tertarik ya Pak dengan ke daerah, unsur-unsur kedaerahan. Jadi kalau kita yang udah punya nih, ayo dong, yuk bangun bareng-bareng lagi. Kalau di Cirebon ataupun di Indonesia ya, potret keanekaragaman budaya ataupun tradisi dan sebagainya, kita masih beruntung masih bisa merasakan dan menikmati. Nah, beberapa tetangga atau beberapa saudara-saudara kita di tempat yang jauh misalnya, akar adat istiadat dan tradisinya itu akhirnya ya tinggal kenangan. Kenapa saya menyebut tinggal kenangan? Karena perbedaan dari cara menjajah. Nah, kita tahu bangsa penjajah itu kan di masa lalu ada Inggris, ada Spanyol, ada Portugis, kan ada Belanda, dan sebagainya. Nah, kita dijajah oleh Belanda. Nah, secara pencatatan atau secara administrasi memang betul, misalnya Belanda rajin mencatat. Oh, di Keraton Sepo itu ada berapa bangunan, ada berapa peninggalan yang bersifat arsitektur ataupun apa ya. Itu semuanya tercatat. Tapi ketika dicatat itu semuanya untuk kepentingan Eropa. Kepentingan mereka. Nah, sementara beberapa karakter lain yang itu ada di dunia atau masyarakat penjajah pada masa itu adalah genosida. Artinya semuanya di bumi hanguskan. Persis seperti kekhawatiran yang kemudian diselamatkan oleh Kaisar Hirohito manakala Jepang kalah pada saat dibom atom oleh sekutu ya pada masa itu. Jadi upaya apa nih yang udah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, oleh Pak Akbar misalnya sendiri dan teman-teman yang terkait tentang pelestarian ini? Mana yang mungkin ada pendataan-pendataan khusus dan lain sebagainya? Baik, untuk beragam upaya yang memang oleh teman-teman, para pegiat atau pakar seniman atau para pelaku budaya ataupun pegiat bahasa misalnya yang di Cirebon, ini memang kembali bahwa selama ini kita boleh dikatakan, maksudnya kita di sini adalah
semua gitu dia. Iya, iya. Sering lupa bahwa persoalan-persoalan yang selama ini dibicarakan itu adalah persoalan yang ada di wilayah ekosistem. Artinya kalau bicara ekosistem saling kait-mengkait kan ya. Iya. Tidak satu pihak saja. Oh, ini kesenian ini punah. Tanggung jawabnya siapa? Apa? Gitu. Iya. Ini akhirnya nyalahkan oh pantas saja punah, nggak ada yang nanggap, ya kan gitu kayak. Atau wajar saja punah kalau nanggap murah, misalnya gitu kan. Sementara krunya kayak misalnya Banyak. beberapa kesenian di Cirebon tertentu kan talent-talentnya kan banyak ya. Artinya saya melihat dan teman-teman, apakah teman-teman yang masih berusia sangat muda gitu ya, atau sudah mendekati usia tua, atau sudah memasuki masa tua gitu ya. Ini menjadi menarik karena mereka punya pola-pola tertentu ataupun tersendiri dalam melakukan kerja-kerja pelestarian, kerja-kerja revitalisasi dan sebagainya. Nah, kecenderungan untuk berkelompok pun di Cirebon boleh dikatakan tinggi. Tinggi. Jadi kalau bahasa Cirebonnya balaan. Balais apa Ki? Nah, ada beberapa istilah yang itu sebetulnya bagi saya itu pas juga kalau disampaikan. Contoh misalnya begini. Ketika kita senang dengan tembang, yang senang dengan tembang, ya, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus paham dengan tembung. Tembung itu artinya kata. Nah, saya melihat alhamdulillah di Cirebon sudah mulai ada kemajuannya. Ada teman-teman muda yang konsen ke dunia sineas, ke film dan sebagainya. Bahkan di wilayah komunikasi informatika juga mereka banyak yang terjun ke sana. Tinggal kalau bagi saya, mari kita dekati semua ini dengan niat yang tulus dan tetap dengan semangat belajar dan menggali informasi, dan kemudian berani mengambil resiko yang memang itu harus kita hadapi bersama gitu. Baik, jadi teman-teman, ini ada pesan ya dari Pak Akbar. Ayo bersama-sama untuk kembali lagi menghidupkan, ya Pak ya. Betul sekali. Menghidupkan hal-hal yang sudah ini bagian dari kita, kekayaan kita, jangan sampai nanti hilang, tinggal cerita aja. Betul, tinggal cerita. Aduh, sayang banget. Biar tidak tinggal cerita nih Pak. Ini pasti yang dengar mudah-mudahan banyak anak mudanya. Iya. Anak mudanya. Jadi Kan kalau tinggal cerita kan kayak buaya putih, nah, ya. itu. Terus kemudian adzan pitu. Ya. Terus mitosnya Jalan Karanggetas. Karanggetas Bapak itu populer banget. Populer banget sampai betul nggak sih Pak? Iya. Orang lewat Ada jalan apa kan? Karanggetas itu, terutama pemimpin, bisa getas. Nah, ini langsung konfirmasi ke Pak Akbar yang sudah banyak tahu cerita-cerita yang apa ya Pak? Populer, berkembang di masyarakat Cirebon. Ini biar informasinya. Seperti apa kan? Nah gitu ya. iya betul. Biar Jadi memang- informasinya tersampaikan ke anak-anak Memang sekarang. begini juga Mbak. Jadi kalau bicara Jalan Karanggetas ya, itu kan bentangan jalan yang membelah kota Cirebon dari utara ke selatan. Ya. Nah, mitos Karanggetas ini memang populer ketika itu menjadi media untuk mewadahi prinsip atau semangat juang yang dilakukan oleh Syekh Magelung Sakti atau Pangeran Magelung Sakti gitu ya. Ini memang awalnya lebih kepada kisah-kisah yang sederhana. Ada sosok pangeran yang rambutnya panjang terurai, Betul. namun kemudian mengalami problem tidak bisa dipotong. Jadi terjurai terus gitu ya, terurai gitu. rambutnya, ya. Tidak bisa dipotong. Nah, alhamdulillah itu bisa dipotong di Cirebon, khususnya kejadiannya kalau bicarakan tadi kejadian persisnya itu konon katanya terjadi di wilayah sekitar Pamitran. Oke. Makanya di depannya itu ada nama Sukalila, sungai itu namanya Sukalila. Iya. Nah, Sukalila itu salah satu tembung ataupun kalau di istilah bahasa Sundanya kecap ya, kata di bahasa Sunda yang artinya bersedia mengakui sportif terhadap fakta yang ada di alam. Oke.
Jadi keikhlasannya sudah sampai ke sana, jadi tidak dipolitisasi gitu ya. Nah, tapi fakta lain yang kemudian di luar konteks ini ya, ketika bicara Cirebon, maka muncul pula istilah yang dimaksud dengan Karanggetos. Nah, Karanggetos ini adalah kawasan yang tanahnya berlumpur. Saat itu ya Pak. Tanah berlumpur sehingga getos, kalau ada mobil lewat pasti split ya. Jeblos. Kalau terlalu cepat ya malah split dan kemudian terjeblos ya. Tapi kalau lambat pula ya nggak maju-maju. Nah, mitos itu buatan manusia. Buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Itu sebetulnya yang terjadi dengan Karanggetos. Walaupun serem. Iya, soalnya itu Apa iya sih kok? populer loh Pak Saya punya niatan ceritanya. buruk kok tiba-tiba niatannya itu rontok ya. Iya. Wah, seneng banget tuh bapak-bapak dari pihak kepolisian. Kalau ada penjahat lewat suruh lewat Karanggetos saja, nanti kejahatannya musnah. Kesaktiannya hilang. Nah, itu. Nah, berarti dari mulai ada panggilan Semagelung Iya, ada Sakti, Semagelung Sakti. yang kemudian rambutnya bisa dipangkas gitu dipotong, ya, ya, oleh dipotong. siapa nih Pak? Yang motong itu Mbahku. Mbahku Cirebon. Mbahku Cirebon. Mbahku Nah, posisi kejadian itu diperkirakan konon katanya terjadi di daerah yang sekarang bernama Pamitran. Pamitran. Wah, ada bangunan tua kan ya Pak ya, di Ya, situ di sana ya. di Pamitran daerah itu ada situ. bekas rumah sakit Sakit. Oranye. Nah, itu kenapa nih Pak? Beliau yang bisa Hmm. memangkas, bukan yang lain gitu. Jadi memang ini mungkin bagian dari takdir yang oleh Sunan Gunung Jati ya, yang mana pada masa itu alhamdulillah apa yang menjadi kebutuhan Semagelung Sakti bisa dikabulkan. Rambutnya yang selama ini rindu untuk dilepas, itu bisa dipotong atau dilepas seperti itu. Oke, itu baru satu cerita. Karanggetas. Karanggetas. Jadi kalau ditegaskan lagi nih Pak, kan konon kalau ada pemimpin-pemimpin yang curang, yang tidak amanah, lewat jalan situ bisa lengser. Itu udah ada buktinya atau belum Pak? Itu kan tadi kan kita Soal mengenal itu sebagai berita-berita yang bersifat mitos mitologi ya. itu kan kadang-kadang kita nyari-nyari ini sampel. Iya, itu dia. Sampai- Udah ada sampelnya belum Bapak? Sampai ada penjajah buah-buahan ataupun apa, yang paling hobi kita kan menikmati sampel. Jadi intinya Gratis. teman-teman coba aja, sok mangga ke sana. Nah, ini baru satu cerita ya. Kita bakal pindah lagi Pak ke cerita lainnya, biar teman-teman yang lain juga tahu tentang azan pitu yang ada di Masjid Sang Cipta Rasa. Biasa dikumandangkan setiap hari Jumat oleh 7 muazin. Itu gimana Pak? Khas banget, cuman ada di Cirebon. Yang mau wisata ke Cirebon, kalian datang di hari Bisa datang. Jumat dan bisa dengar azan yang dikumandangkan oleh 7 orang. Kisahnya gimana nih Pak kisahnya? Nah, kisah azan 7 pun akhirnya kembali ini pun terjebak pada mitos. Yang populer itu mitologi tentang atau kisah tentang apa, gambaran Semagelung Sakti, atau kalau di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu ada Menjangan Wulung ya. Iya. Kemudian ada Nyimas Pakungwati dan semuanya tokoh-tokoh yang memang hidup di masa itu. Tapi pada edisi spesial ini kalau saya diperkenankan ingin menyampaikan bahwa kisah azan 7 itu bukan berasal dari fenomena-fenomena yang bersifat tidak mendukung dengan dinamika atau progres yang dilakukan oleh alam. Maksudnya tidak mendukung itu begini. Sikap tolong menolong, saling membantu, kebersamaan dan kerukunan serta kemanusiaan itu kan fitrahnya kita sebagai bangsa Indonesia kan seperti itu. Tapi pada masa itu ini tidak terjadi. Contoh, kalau bicara masjid, ada pengurus masjid ya, ada ketua DKM dan sebagainya. Tapi jangan heran, jamaahnya pun jamaah tetap, jamaah yang setia itu pun juga ada. Dan ketika bicara azan 7, di samping mitos yang terlanjur sudah dikonsumsi publik ya kan, konon katanya ada racun Menjangan Mematikan. Wulung, mengganggu para jamaah dan sebagainya. Tapi karena pada masa lalu itu pun juga Cirebon termasuk kadar intelektual masyarakatnya juga sangat tinggi,
maka akhirnya bisa menempatkan atau mempertahankan siapa dan siapanya ketika bicara manusia. Nah, ketika bicara konteks ayat 7, problem yang dihadapi oleh kita sekarang itu kan kembali dengan percepatan di bidang teknologi. Sekarang kalau pakai sistem recording saja, 7 musik box ya. Pakai bukan pakai manusia. Nah, itu kan pasti problem. Dan alhamdulillah saya termasuk yang ketemu dengan para pihak yang misalnya merekonstruksi kisah itu, membuat naskah cerita itu, dan juga pihak-pihak lain yang mungkin punya tafsir yang berbeda. Dan prinsipnya bagi saya kita menghormati itu semua. Ini adalah bagian dari hasanah yang itu menjadi warisan budaya kita. Akhirnya yang tak benda seperti itu. Nah, tapi teman-teman, banyak sekali variasi cerita, itu hasanah sekali, kehasanahan, karena kan disampaikan dari satu orang ke orang lain, dari mulut ke mulut kalau kita bilang, sehingga menyebabkan banyaknya versi dan itu tidak jadi masalah. Dan yang terakhir nih Bapak, saya ingin tahu cerita tentang tadi ya, kalau buaya putih sudah. Mungkin kita mau ke spesifik lagi, buaya putih yang konon sekarang sosoknya itu menjadi penunggu di sungai. Iya, Sungai Krian. Iya. Itu ceritanya betul nggak sih Pak? Kalau berasal dari lingkungan salah satu keraton di Cirebon, yang karena kebiasaannya makan gitu sambil tiduran, lalu seorang tersebut ya, pangeran tersebut pada akhirnya berubah menjadi buaya karena si ayahnya bilang, si rajanya tuh bilang, jangan makan sambil tiduran karena nanti bisa seperti buaya. Akhirnya terbirit-biritlah si pangeran tersebut, ada sesuatu yang dirasakan di badannya, mencemplungkan diri apa itu? Menceburkan diri ke salah satu kolam. Tiba-tiba aja langsung tuh Pak berubah jadi buaya putih, dan setelah dewasa sekarang ada di Sungai Krian dan menjadi salah satu penunggu di situs ya Pak ya disebutnya, situs Lawang Sanga. Kalau saya menyimak yang tadi disampaikan ya, mana jadi terkadang mitos-mitos itu juga diperlukan. Tetapi di sisi lain kita pun juga harus punya kontrol yang kuat terhadap mitos itu sendiri. Karena ketika ini dibiarkan, mitos-mitos itu tidak dikontrol, dan kemudian menjadi problematika baru, seolah-olah mitos ini nyata. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan misalnya, siapa warga Cirebon yang pernah ketemu dengan buaya putih? Kan itu ada tidak kan? Karena ketika hal yang bersifat gaib itu kan mutlak milik Allah, dan kita tidak bisa mendramatisir sedemikian rupa seolah-olah bahwa kita tahu dan itu adalah buaya putih misalnya. Tapi secara pendekatan biologi, buaya putih itu memang ada, kan gitu ya. Buaya albino. Buaya putih itu memang ada, karena kerbau juga ada, ya kerbau bule atau kerbau putih juga ada kan. Nah, ini pendekatannya pasti berbeda. Kajian riset ilmu pengetahuan dan teknologi tentang habitat buaya. Nah, apakah Sungai Krian yang dimaksud atau Sungai Kesunen yang dimaksud itu ternyata adalah habitatnya buaya? Ini juga jadi pertanyaan. Kan muara ya, biasanya di muara. Muara, dan kemudian Cirebon kita tidak boleh lupa bahwa sedimentasinya itu sangat tinggi. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita masih menikmati itu adalah muara. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang sudah menjadi daratan, jadi halaman atau apa. Bahkan sudah menjadi jalan seperti itu. Oke. Sip, teman-teman, itu adalah informasi yang bisa kita bahas terkait cerita rakyat Cirebon, singkat, tapi tentu teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut lagi. Oke Pak Akbar, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sama-sama. Ada pesan yang disampaikan untuk teman-teman generasi muda nih terkait pelestarian terakhir Pak Akbar? Yang jelas marilah kita berupaya dengan keras ya, menjaga dengan keras beragam hasanah yang merupakan warisan dari masa lalu itu. Dan saya melihatnya begini, masa depan kita itu tergantung dengan bagaimana kita sekarang dan bagaimana kita merespon masa lalu. Artinya jadikanlah masa lalu itu
bukan ditaruh sebagai warisan seperti yang tadi disampaikan di awal ya, tapi sebagai pinjaman dari anak cucu kita nanti, sehingga budaya akan bisa dinikmati secara utuh sesuai dengan peristiwanya, apakah itu terjadi di masa lalu atau di masa sekarang. Itu Mbak. Terima kasih Pak Akbar sekali lagi. Teman-teman terus simak ya penjelasan tentang perkembangan Cirebon. Nanti mungkin ada part-part berikutnya juga. Oke, akhir kata kami akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk tetap melestarikan kebudayaan Cirebon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.